Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan menunjukkan hasil wawancara kami kepada guru tentang masalah narkoba. Dengan saya Bangsa Andro Guna. Saya Hanika Anjila. Saya Febrina Azahra Putri. Selamat menonton video ini. Selamat menyaksikan. Maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin mengerjakan tugas agama tentang podcast atau saling bertanya mewawancarai guru tentang temanya permasalahan narkoba. Nah, jadi saya ingin bertanya nih Bu, pertanyaan pertama. Sekarang kan emang lagi banyak banget ya Bu ya masalah-masalah narkoba, terutama di kalangan remaja. Gimana tuh tanggapan Ibu tentang anak-anak yang umurnya masih belasan tahun, masih remaja, tapi sudah terkena kasus narkoba? Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Alhamdulillah Ibu dalam kondisi baik, kondisi sehat. Kalau yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa narkoba itu memang salah satu permasalahan bukan hanya saat ini, tapi memang dari dulu ya. Itu sudah masalah dan bukan hanya masalah di Indonesia saja, tapi juga masalah dunia. Dan itu tidak hanya menimpa kaum remaja, bahkan orang yang sudah dewasa atau tua pun masih terlibat atau terkena dengan narkoba. Bahkan dampaknya pun itu sebenarnya mereka sudah tahu, sudah merasakan, tapi masih saja. Dan untuk anak muda yang mungkin usia belasan seperti kalian ini ya, narkoba itu adalah salah satu cara yang dilancarkan oleh mereka yang tidak atau yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi atau golongan. Intinya tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Yang jelas mereka sebenarnya tahu bahwa dampak dari narkoba itu sangat buruk sekali ya. Yang pasti merusak generasi muda, generasi masa depan yang tujuannya ingin membangun negeri ini atau negara ini menjadi maju atau lebih baik. Bagi remaja, narkoba ini mungkin mereka nggak kenal, ya hanya sekedar coba-coba sih awalnya pengen tahu seperti apa. Tapi ya itu tadi, ketika ajang coba-coba, ya akhirnya mereka merasa menikmati, nyaman, akhirnya kecanduan. Nah, dampak negatifnya bukan nggak ada dampak positif, berarti dampaknya buruknya adalah yang sudah kecanduan itu tadi. Secara kesehatan jelas kesehatannya menurun ya, merusak. Terus tidak hanya merusak raganya, jiwanya pun rusak. Yang mereka tadinya mungkin dengan orang tuanya hormat, dengan kawannya sayang, dengan bapak gurunya hormat, ya dengan agama mungkin juga mereka taat, tapi karena pengaruh narkoba ya akhirnya mereka melupakan semua. Yaitu tadi yang diinginkan oleh segelintir orang, merusak orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, yang maksimal. Dan di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan bahwa narkoba itu adalah merusak ya. Itu seperti kalian atau kita minum minuman keras. Minuman keras itu kan diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena merusak. Sama, narkoba ini juga kenapa diharamkan? Karena merusak ya, merusak individu maupun merusak tatanan sosial. Kenapa tatanan sosialnya ikut dirusak? Itu tadi karena kita adalah bagian dari masyarakat. Ketika satu kelompok atau satu orangnya rusak dan kemudian mempengaruhi orang lain, maka tatanan sosialnya pun ikut rusak. Gitu. Hanya kalau bisa ketika kalian bergaul, pilihlah, berteman itu boleh tapi pilih-pilih teman yang menguntungkan dalam arti bisa membawa kita ke arah yang baik, ke arah yang positif. Karena kita nggak tahu ya, kadang kita berteman itu dipikir teman itu baik, tapi biasanya justru dari berteman itulah biasanya kita kena imbasnya. Ketika kita berteman dengan yang baik, seperti ini hadis Rasulullah mengatakan, ketika berteman dengan penjual minyak wangi maka akan terkena wanginya. Tapi ketika berteman dengan tukang minyak tanah akan tercium bau minyak tanahnya. Sama.
ketika kita berteman dengan orang baik, maka kita akan ikut baik. Tapi berteman dengan yang tidak baik, kita pun akan ikut tidak baik. Makanya pilih-pilih teman boleh. Dan ya tadi jelas-jelas bahwa narkoba itu sangat merusak. Dan narkoba itu sebenarnya tidak hanya jenis obat-obatan tadi, tapi diawali dari hal yang sekecil, misalkan dari merokok mungkin. Merokok itu sepertinya tidak sepele ya, tapi dampaknya juga lumayan. Kenapa? Rokok itu bayangkan satu batang rokok itu harganya Rp2.000. Ketika kalian nyandu satu hari sudah habis berapa batang? Sudah habis berapa rupiah yang kalian bakar? Kenapa nggak kalian uang itu kalian linting, kalian rokok? Ya, tapi kan dengan seperti itu, oh ternyata saya sudah bakar uang karena dari rokok kan nggak ada manfaatnya. Sama narkoba pun nggak ada manfaatnya, bahkan merugikan gitu. Tapi kok masih tetap dilakukan? Itu tadi karena sudah nyandu. Kalau rokok mungkin nggak seberapa, tapi kalau narkoba itu sudah harganya mahal dan dampak negatifnya itu luar biasa. Karena kalau orang yang sudah kecandu narkoba, dia harus rehabilitasi, dan rehabilitasi itu butuh waktu yang sangat lama. Dari rehabilitasi itu dia akan merasakan dampak sosial nggak? Pasti merasakan. Ya, di masyarakat dia akan terkucil, terus orang tua akan merasa malu dan sebagainya. Banyak teman yang menjauhi. Jadi kalau sepengetahuan saya, narkoba itu tidak ada untungnya sama sekali. Tapi kalau ruginya memang semuanya rugi. Nggak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan siapa? Bandarnya. Sekarang tanya, bandarnya pakai narkoba nggak? Pakai. Enggak. Bisa jadi nggak, Pak? Bisa jadi. Contoh, yang punya pabrik rokok, Iya. itu ngerokok nggak? Belum tentu. Enggak Enggak sama itu sekali, Bu. enggak. Itu kesaksian. Dia yang punya pabrik rokok itu dia tidak merokok sama sekali. Kenapa nggak ngerokok? Karena dia tahu rokok itu merugikan. Tapi kok dijual? Karena laku. Kan saya kan dagang, saya kan menjual apa yang dibutuhkan masyarakat. Iya. Ketika saya jual masyarakat mau, ya udah saya jual. Tapi saya tahu itu merugikan masyarakat. Tapi kan masyarakat, saya sudah memberi himbauan, tapi himbauan itu tidak didengarkan atau tidak digunakan. Ya sudah, saya kan nggak salah. Jadi ya narkoba pun seperti itu. Saya kan menjual narkoba, saya cicipkan kepada mereka. Terserah mereka, kalau mereka minat ya silakan ambil, kalau enggak ya harus minat. Kalau enggak harus minat. Makanya macam-macam sekarang varian narkoba. Kok bisa? Iya. Narkoba sekarang banyak diselipkan di makanan-makanan anak-anak. Ada yang di permen lah, ada yang di apa-apa. Ya, kita nggak tahu, tapi itu satu cara biar akhirnya anak itu nyandu beli itu. Kalau sudah nyandu, sudah nggak bisa lepas, akhirnya mereka beli yang lebih banyak lagi. Dan biasanya ketika orang sudah nyandu dengan narkoba, dia rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan narkoba tersebut. Bahkan sampai menjual diri. Banyak kasus terjadi. Ini kasus nyata. Jadi Ibu punya teman seorang penyuluh agama. Dia datang ke lembaga apa sih namanya, binaan ya, di penjara-penjara itu kelas binaan. Pas giliran datang sana, dia di penjara perempuan. Itu masih seusiamu itu, masih usia belasan kok, belum 20, tapi kok ditangkap. Ternyata dia sudah jadi pengguna dan pengedar narkoba. Anaknya cantik, kalau cantik secara fisik cantik, bodinya bagus. Gak nyangka kalau dia seorang pengguna dan pengedar narkoba. Muasalnya dari mana? Dari pergaulan, dari pertemanan, dikenalkan ya, sudah kenal, kemudian dia sudah kenal, kemudian dia sudah nyicipin, sudah merasakan, ternyata dia menikmati, sudah nyandu, kemudian tapi dia nggak punya uang, dia suruh beli, dia nggak punya uang, kan metodenya kan gitu. Iya. Dikenalin dulu gratis pertama, nih kamu saya kasih permen, kok enak ya, besok kasih lagi, kamu sudah ngerasa nyaman, sudah ngerasa enak nih, nah udah hal itu udah habis, nggak ada lagi yang gratis. Sekarang kalau kamu mau, kamu beli. Nah saya kalau nggak makan itu kayaknya saya nggak pede, kayaknya saya nggak tenang hidup saya, berarti saya harus beli.
nggak punya duit, gimana caranya biar saya akhirnya bisa beli itu, dikasih jalan, bisa kamu dapat itu tapi kamu harus gini-gini. Akhirnya dia nurut, jadilah dia pengedar. Ya. Ternyata dosisnya semakin naik dia. Dosisnya semakin naik ternyata juga nggak memenuhi. Ada cara yang lain. Sampai jual diri. Sampai sebegitu. Ya. Makanya halal haram hantam demi memuaskan keinginan itu tadi. Kayaknya kalau itu nggak ada, narkoba itu nggak ada nilai positifnya, tapi nilai negatif iya, dan jelas-jelas bahwa itu adalah barang yang diharamkan oleh agama apapun sepertinya mengharamkan narkoba karena itu tadi merugikan, nggak ada untungnya sama sekali. Pesan saya kepada kalian sebagai generasi muda, yuk kita bareng-bareng, kalau toh kita nggak bisa memberantas, paling tidak kita bisa menjaga diri kita agar kita terhindar atau tidak menggunakan narkoba. Dengan cara apa? Pilih-pilih teman boleh, ya. Berteman boleh, tapi carilah teman yang memang membawa kita ke arah yang positif, ke arah yang baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Kami sudah mendapat banyak pelajaran, banyak perbincangan dari Ibu, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu tugas kami. Kalau begitu, Ibu dipersilakan bisa kembali ke kelas. Oh iya. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih telah menonton video kami. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhiri, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.